Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan menjelajahi dunia gelombang dan cahaya yang, wow, luar biasa. Sebuah kekuatan yang seringnya nggak kelihatan, tapi jadi dasar dari semua kehidupan kita. Coba deh, lihat keindahan alam semesta ini. Cahaya dari bintang dan galaksi yang jauhnya jutaan, bahkan miliaran tahun cahaya. Itu bisa loh melintasi ruang hampa yang super luas dan membawa cerita tentang awal mula kosmos langsung ke mata kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Pernah kepikiran gak sih, kok bisa ya energi yang perjalanannya jauh dan lama banget ini akhirnya sampai juga ke kita? Pertanyaan ini nih yang bakal jadi pemandu petualangan kita hari ini. Oke, mari kita bedah. Jawaban untuk pertanyaan kosmik tadi itu ternyata dimulai dari sesuatu yang simple banget dan bisa kita rasain setiap hari. Apa itu? Sebuah getaran. Coba deh, sekarang sentuh tenggorokan kalian terus bilang sesuatu, apa aja. Kerasa kan getaran kecil itu? Nah, itulah sumber suara kalian, asalnya dari getaran pita suara. Makin kenceng kalian teriak, ya makin kuat juga getarannya. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Getaran itu ibarat kode sumbernya semua gelombang. Mau itu riak di air, suara di udara, atau bahkan cahaya bintang. Semuanya lahir dari sebuah gerakan bolak-balik. Ini konsep dasarnya. Nah, walaupun semua gelombang itu asalnya dari getaran, mereka nggak semuanya sama loh. Anggap aja mereka punya dua kepribadian atau wujud utama yang beda. Yuk, kita kenalan sama dua-duanya. Oke, kita lihat yang pertama. Kayak di percobaan tali ini, satu anak gerakin tangannya naik turun. Itu getarannya. Tapi energinya atau gelombangnya merambat lurus ke depan, ke arah temannya. Inilah yang kita sebut gelombang transversal. Jadi arah getarannya, misalnya naik turun, itu tegak lurus sama arah rambatan energinya yang lurus ke depan. Dan tahu nggak yang paling keren? Cahaya yang bikin kita bisa lihat dunia ini, itu juga gelombang transversal. Oke, waktunya berhenti sebentar buat mikir. Coba bayangin ombak di laut. Gerakan airnya kan naik turun, tapi ombaknya sendiri bergerak maju ke arah pantai. Kira-kira ini sesuai nggak ya sama definisi yang barusan kita pelajari? Coba deh pikirin. Sekarang, kepribadian yang kedua, gelombang longitudinal. Kalau yang ini, getarannya itu maju mundur, searah sama rambatan energinya. Contoh paling pas, ya suara. Getaran udara yang saling dorong dan tarik menciptakan gelombang yang sampai ke telinga kita. Kita udah bahas gelombang suara dan cahaya yang kelihatan. Tapi, itu semua baru puncak gunung esnya aja. Alam semesta ini dipenuhi sama gelombang yang jauh lebih dahsyat dan sama sekali nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Siap-siap ya, karena kita akan masuk ke dunia yang tak kasat mata. Gelombang-gelombang ini ada di sekitar kita setiap detik loh, mengerahkan teknologi modern, bahkan bisa menembus tubuh kita. Dan inilah dia, spektrum elektromagnetik. Coba lihat deh, betapa kecilnya porsi cahaya tampak itu. Semua warna yang kita lihat, Mejiku Hibinu, itu cuma seiris super tipis dari spektrum raksasa ini, yang isinya ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, sampai sinar gamma. Waktunya kuis kilat, perhatiin baik-baik ya diagram di layar. Panjang gelombang diukur dari kiri ke kanan, jadi mana yang punya rentang paling panjang? Sinar X, cahaya tampak, atau radio? Jawabannya ada di depan mata kalian loh. Udah ketemu? Yap, betul banget. Jawabannya C, radio. Yuk, kita jeda lagi. Coba deh lihat sekeliling ruanganmu sekarang juga. Ada ponsel, remote TV, atau microwave. Bisa nggak kamu sebutin satu aja alat yang kerjanya pakai salah satu gelombang tak kasat mata dari spektrum ini? Ini bukti kalau kita emang benar-benar hidup di lautan gelombang. Oke, sekarang ayo kita sambungin semuanya. Dari getaran yang paling sederhana sampai ke spektrum yang super luas, gimana caranya semua konsep ini secara nyata membentuk dunia kita dan ngasih manfaat yang luar biasa buat manusia. Nah, ini dia kekuatan spektrum elektromagnetik dalam aksi. Di satu sisi, ada sinar X yang bikin kita bisa ngintip ke dalam tubuh manusia buat diagnosis penyakit. Di sisi lain, ada gelombang radio dan mikro dari satelit yang bikin kita bisa komunikasi instan ke seluruh dunia. Dari medis sampai komunikasi global, semuanya ditenagai oleh gelombang. Coba kita mundur sedikit ke hal yang paling dasar buat lihat gimana pemahaman kita soal cahaya bisa ngubah cara kita mengabadikan dunia. Ini namanya kamera obscura. Cuma kotak gelap sederhana dengan satu lubang kecil. Tapi prinsip dasar ini tentang gimana cahaya merambat lurus adalah nenek moyang dari setiap kamera canggih yang ada di saku kita hari ini. Jadi, kesimpulannya begini, perjalanan kita dimulai dari getaran di tenggorokan, lanjut melintasi spektrum energi yang tak terlihat, dan berakhir di teknologi yang mendefinisikan zaman modern. Kita ini benar-benar dikelilingi dan dibentuk oleh dunia gelombang.
Nah, sebagai penutup, coba kita berandai-andai sedikit. Gelombang mikro itu kan dipakai buat wifi dan oven. Kalau mata kita bisa melihatnya, dunia ini bakal kayak apa ya? Apa kita bakal bisa lihat sinyal internet melayang-layang di udara? Kira-kira itu bakal mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi nggak? Coba direnungkan.